Halo Debuters, jumpa lagi bersama saya Rizky Susutya Murti di acara Debutcast Demokrasi Bumi Pati. Baik, ini kalau kita ngobrol soal data pemilih ini memang itu bisa lama sekali ya Mas ya. Iya, Tapi itu pasti. penting sekali karena di banyak kasus ini data seringkali menjadi masalah. Iya, Data pemilih selalu menjadi masalah dan selalu menjadi sorotan betul, Mas. karena mungkin caleg atau calon itu kan biasa dia Heeh. selalu menjadikan data pemilih itu jadi basisnya mereka toh. Iya, Nah, Mas, itu tadi kita telah ngomongin masalah data. Nah, mhm, kita sedikit intermezzo ya, Mas. Mas Zainal pasti merasakan sekali itu waktu Mas Zainal pertama kali masuk di Bawaslu. Mas iya, Zainal masuk di Bawaslu kan sekitar tahun 2023 ya, Mas? iya, Itu sudah masuk di tengah-tengah tahapan sebetulnya. Betul betul. kan? Mhm. Pasti ada banyak tekanan itu. Iya, iya, apa namanya, Mas, karena memang data ini yang kita persiapkan matang-matang ya, Mas, ya. Iya, Makanya, ada kegiatan atau, apa namanya, program PDPP ini. Ini kan agar pemilu selanjutnya kita sudah siap bahwasanya, data ini sudah akurat, sudah, mutakhir, sudah komprehensif kan gitu ya. Nah, karena memang, ya kita pahami bahwasanya beda satu selisih data ini akan menjadikan permasalahan yang besar. Kemudian, timbulnya adalah bisa pengajuan sengketa dan lain sebagainya, betul. bisa ada, pelanggaran dan lain sebagainya. Maka, perlu kita persiapkan secara matang untuk, data ini. Kenapa harus adanya, program PDPP ini dilaksanakan begitu, Mas Iya. Egi. Iya, baik. Kemudian begini, Mas. Kita kan sering ketemu ini. Kalau Mhm, sudah masuk tahapan kan sering sekali ketemu kita. mhm, Entah itu di pleno, pemutakhiran data, iya, atau pasti kan kita akan sering bertemu penetapan data pemilih, atau mhm, pasti sering ketemu itu. Nah, secara kelembagaan Mas, hubungan mhm, antara Bawaslu dengan KPU itu kan seringkali kita merasakan ada pasang surut itu. iya, Betul tuh? betul Nah, sekali. kira-kira apa sih yang teman-teman di Bawaslu rasakan selama ini Mhm, terkait dengan kerja-kerja kita selama ini yang iya, seringkali menjadi kendala, tapi sebetulnya bukan bukan keinginan dari diri kita mhm, masing-masing itu. mhm, mhm. Mungkin Mas Zainal bisa berbagi Iya, masalah itu. kalau, secara kerja kan ya Iya, profesional ya, Mas, ya, iya, apa namanya, KPU punya tugas dan wewenang sendiri, Bawaslu juga begitu. Nah, kemudian, seringkali di tengah jalan atau di dalam tahapan itu, perbedaan, apa namanya, pendapat dan lain sebagainya. Kemudian, ya kalau dari sisi Bawaslu sendiri ya kita memang selain, apa namanya, mengingatkan ya kan, ya ini ada salam-salam kecintaan kita lah untuk KPU, bahwasanya ini ada yang salah loh, kita ingatkan sebenarnya. Nah kemudian tapi kalau memang tidak dilaksanakan yang kita ingatkan itu ya ada mekanisme yang lain kayak seperti saran perbaikan, ada kita laporkan, mungkin bisa jadi ke DKPP kan gitu ya kalau secara secara aturannya gitu ya Mas. Cuman kan, selama ini kan tidak sampai ke sana. betul. Setelah kita ingatkan ya ternyata KPU, apa namanya, introspeksi diri, "Oh iya, ya udah, saya lakukan," kan gitu. KPU-nya melakukan itu karena memang ada, apa namanya, input-input yang tersendiri ketika tidak dilakukan, saran perbaikan kita Ya, gitu. Namun ya sebenarnya kan ini menyangkut tugas dan kewajiban. Nah, selain itu ya kita mesralah KPU ya, dengan Bawaslu. itu yang diharapkan ya Mas. Iya, Nah, begitu juga dengan kita di KPU Mas. Sebetulnya kita mhm, tidak ada niatan istilahnya untuk menghambat kerja-kerja teman-teman mhm, di Bawaslu, tidak ada. iya, Sebenarnya kalau yang diminta istilahnya apa ya kalau di NU tabayun dulu lah, begitu dulu lah iya. sebelum itu toh. Iya, ya kalau kita kan, ada mekanismenya ya, Mas, ya. Betul, Pertama kita melakukan pencegahan. Pencegahan ini adalah, surat imbauan, misalkan besok ada pleno nih, ya kita ingatkan dulu dengan mengirimkan surat, mengingatkan.
menghimbau. Nah, kemudian kok misalkan misalkan tidak melakukan yang sesuai dengan PKPU, nah tentunya ada saran perbaikan. Kok masih tidak diindahkan, tentunya ada ada tindakan-tindakan yang lain. Artinya kan ini sudah ada pelanggaran gitu. Namun sejauh ini sih KPU ketika kita berikan surat himbauan ya sudah ya melaksanakan, karena ya mereka tahu sesuai PKPU-nya ya KPU ya seharusnya begini sesuai PKPU-nya begitu. Tapi kan yang kita pahami kan bahwasanya yang dilakukan KPU ini kan banyak Mas, ya kan? Divisinya juga ada banyak begitu. Artinya mungkin ini ada kelupaan atau apa karena memang tugasnya banyak. Nah, tugas kita yang mengingatkan ini pencegahan tadi Mas. Ketika sudah ada pencegahan, baru nanti ada pengawasan. Baru kalau ada pelanggaran baru kita tindak. Nah, ini fungsi dari Bawaslu, pencegahan, pengawasan, kemudian baru ada penindakan. Nah, begitu Mas kurang lebih. Agenda teman-teman Bawaslu ini terkait dengan kegiatan yang dekat-dekat dengan kita ya Mas, PDPB ini ke depan apa saja ini Mas kira-kira? Yang pertama kan kita melakukan pencegahan Mas, termasuk salah satunya adalah memberikan surat himbauan ke KPU, kemudian kita koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang kita sebut itu stakeholder lah gitu kan. Nah kemudian kita melakukan pemetaan di daerah-daerah rawan PDPB, misalkan Mas ada daerah yang jauh dari tempat berprosesnya mereka dalam administrasi, misalkan di kecamatan dan lain sebagainya. Nah ini kan rawan bagi mereka untuk mengurusi administrasi misalkan. Nah ini kita petakan untuk strategi kita dalam melakukan pencegahan begitu. Nah selanjutnya kita melakukan pengawasan langsung. Nah ini ya ke KPU. Kemudian kita selain koordinasi dengan TNI Polri, kita juga datang ke sana memastikan. Kemudian juga mengenai sekolah-sekolah juga kita pastikan begitu. Nah selanjutnya juga kita uji petik Mas. Jadi di data ini di PDPB ini kan ya kita sebagai pengawas gitu ya husnuzon boleh, tapi diharuskan suuzon Mas. Gitu ya, bener nggak ini yang dilakukan KPU kan gitu. Suuzon untuk kebaikan ya. Suuzon demi kebaikan. Maka kita perlu datang dan menguji petiknya begitu. Nah setelah itu baru kita membuat pengawasan partisipatif. Artinya kita mengajak ke semua instansi, ke semua elemen masyarakat untuk sama-sama yuk kita awasi proses PDPB ini. Yang ke depan ini adalah P2P Mas, kita bikin pendidikan pengawasan partisipatif. Di Kabupaten Pati kita sudah mengumpulkan pendaftar sejumlah 37 orang. Nantinya akan kita berikan pendidikan yang itu nanti bisa membantu kita dalam proses pengawasan PDPB. Nah, teman-teman pemilih, itu tadi informasi penting ya Mas ya? Iya. Program apa namanya? P2P. P2P. Ada berapa slot untuk itu pendaftaran Mas? Karena ini kan baru di tahap yang pertama untuk di kabupaten ini sesuai dengan permintaan dari Bawaslu RI, kita cuma diberikan kuota 37 orang. Oh, 37. Itu untuk teman-teman pemilih yang ingin portofolionya bagus, mau ikut aktif di dalam penyelenggaraan pemilu, aktif dalam proses demokrasi, bisa ini ikut programnya Bawaslu ini. Begitu ya Mas? Betul. Mungkin nanti kan informasi selanjutnya kita doakan sama-sama, mungkin ada P2P tahap kedua ataupun tahap ketiga. Iya. Mas, harapannya ke depan untuk kerja-kerja kita ke depan, harapannya apa Mas? Terutama dengan KPU nanti. Saya berharap kalau KPU sudah menjalankan sesuai PKPU-nya, sesuai peraturannya, artinya kan sudah meringankan kerja dari Bawaslu begitu. Begitu ya Mas? Iya. Oke. Mas, pengalaman menarik Mas selama waktu tahapan pemilu dan pemilihan kemarin ya. Mas ya, saya pernah mengalami ini selama saya di penyelenggara Mas ya, di
apa namanya di PPL, di Panwasam, di KPU maupun di Bawaslu gitu ya. Saya menjumpai ada TPS ini salah hitung. Saya sudah curiga dari awal ini salah hitung. Tetapi mereka ngotot bahwasanya ini benar. Surat suara ini berkaitan dengan surat suara, Mas. Jadi surat suaranya misalkan ya 200, kemudian di apa namanya di surat suara yang lain ini kan DPR, ada ya, DPRD, DPR itu RI berbeda-beda. Berbeda-beda, Mas. Nah, sebenarnya kan salah hitung kalau menurut saya. Bahwasanya yang kita sudah saja A ya. Kertas suara yang A itu 200, ternyata surat suara yang B ini 150. Tapi mereka ngotot bahwasanya ini 200 gitu, Mas. Terus menuduh genderuwo yang ngilangin, Mas. Nah, ini kejadian. Jadi isu yang berkembang di sekitar TPS, oh iya, Mas, ini ada kehilangan apa? Surat suara kemarin aja hilang Priok, hilang apa gitu. Ini pasti genderuwo gitu. Oh, genderuwo juga doyan surat suara ternyata ya. ya. Nah, pas waktu itu dimintalah sama PPK-nya ya untuk hitung kembali. Nah, ternyata pas dihitung itu memang benar. Yang nyoblos itu jumlahnya ya segitu. Di surat suara A ya segitu, di surat suara B ya segitu. Artinya kan tidak hilang surat suaranya. Betul. Dan tidak ada penambahan surat suara yang dicoblos. Gitu. Artinya yang hadir dan yang nyoblos ini sama. Sama, betul. Berarti indikasinya ya salah hitung. Salah hitung. Karena pada saat itu kan surat suaranya banyak. Nah, kemudian PPS menghitung sendiri dan membendel sendiri. Nah, ini tentunya memakan waktu, mungkin mereka lelah juga ya, Mas ya. Ya kita patut apa namanya mewajarkan mereka lah gitu lah, Mas. Nah, yang lucunya ya di situ. Kemudian yang dari kabupaten semua turun, Mas, saat gitu. Karena beritanya heboh nih, hilang karena genderuwo ya. Karena genderuwo gitu. Nah, ternyata salah hitung. Dan ada beberapa instansi yang mendengar malah kotak suaranya yang hilang gitu. Itu jadi miss jadi lagi kembar, ya. Jadi kembar. Jadi kita ya jelaskan bahwasanya ada salah hitung di surat suaranya. Iya. Begitu, itu pengalaman yang membuat saya apa ya, Mas ya? Ya, ingat terus lah gitu. Gitu, Mas Gigi. Mas. Ya. Sebelum perbincangan ini kita akhiri, mungkin Mas Zainal bisa closing statement terlebih dahulu untuk teman-teman pemilih. Ya, ini mungkin untuk seluruh warga di Kabupaten Pati, tentunya seluruh elemen masyarakat dimanapun berada. Mari kita sukseskan program PDPP ini. Bawaslu membuka posko aduan terkait dengan PDPP. Misalkan namanya belum masuk di PDPP dan lain sebagainya. Atau bisa datang langsung juga ke KPU untuk melaporkan terkait PDPP ini. Oke, mungkin itu. Terima kasih, Mas Zainal Abidin. Terima kasih, Mas Gigi. Iya, terima kasih sudah datang di rumah demokrasi kita, Rumah Pintar Pemilu, The Bootcast Demokrasi Bumi Pati. Oh iya.